Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hardware Gatulur. Kali ini saya mau memberikan panduan buat yang ingin cari motherboard buat CPU Intel. Oke, ini CPU-nya buat yang Intel generasi 10 aja, saya bahas yang terbaru aja. Kalau yang lama-lama, mungkin kalau ada yang tanya kali ya. Kalau untuk sekarang yang paling baru aja, yang Intel generasi ke-10. Jadi kalau kalian yang pengen rakit PC, terus sudah menentukan CPU-nya sudah mau pakai Intel aja deh. Terus ganti ke motherboard, bingung mau pilih yang mana. Nah, ini saya kasih tahu cara pilihnya. Jadi cara nentuin motherboard yang pas buat kalian biar nggak salah beli. Ini yang poin pertama, ini motherboard untuk CPU Intel dan AMD itu beda, nggak sama. Jadi kalian jangan salah beli ya. Kalau beli untuk AMD ya nanti nggak bisa kepasang ke Intel. Jadi yang pertama pastikan kalau motherboardnya itu untuk Intel. Jadi biasanya ada tulisannya kalau buat Intel yang generasi 10 ini soketnya LGA 1200. Kalau AMD kan AM4. Kalau Intel ini LGA 1200. Nanti ada tulisannya untuk Intel generasi ke-10. Jadi kalian cari tulisannya yang ada itunya, pastikan dulu. Terus untuk yang kedua, ini motherboard ini ada ukurannya masing-masing, jadi semuanya nggak sama, ukurannya beda-beda. Ini yang paling umum nih ada tiga, ada yang paling kecil ini ada mini ITX, ini yang paling compact banget. Terus yang kedua ini ada micro ATX, ini yang sedengan lah. Terus kemudian ada ETX atau ada yang nyebutnya juga standar ATX atau SATX. Jadi yang umum di pasar ini ada tiga itu. Sebenarnya masih ada lagi, cuma yang umum ada tiga, yaitu mini ATX, micro ATX atau MEATX dan SATX. Jadi ada tiga itu. Nah, kenapa kalian harus memastikan ukuran motherboard ini? Karena tiap casing itu juga memiliki ukuran yang berbeda. Kalau kalian memiliki casing yang ukuran full tower, itu berarti bisa buat pasang semuanya. Terus ada yang kecil juga, itu buat mini ATX. Jadi pastikan dulu ukurannya. Kalau casing besar itu bisa muat semuanya, tapi nanti ya kelihatannya jelek kalau casingnya besar tapi motherboardnya kecil, nanti kelihatan kompong banget loh, kosong banget. Jadi pastikan motherboard sama casingnya ini sama. Jadi kalau motherboardnya ukuran ATX, nanti ya cari casing yang kalian lihat itu bisa buat ATX juga. Kalau mau motherboard yang METX, casingnya cari yang mending buat METX saja, jangan buat ATX biar nggak terlalu kompong dalamnya. Terus yang kalau yang pengen compact yang kecil banget, itu motherboard mini ATX, itu kalian beli casing yang kecil aja, jadi bisa benar-benar compact. Dari tiga ukuran motherboard itu harganya juga beda-beda. Ini yang paling murah itu bukan yang paling kecil, justru yang paling kecil mini ITX itu yang paling mahal. Jadi yang paling murah itu yang ukuran micro ATX, biasanya ada tulisannya M di belakangnya di kodenya itu. Kemudian yang pertengahan itu ATX, terus yang ini yang paling mahal mini ITX. Walaupun kecil ini paling mahal karena untuk memproduksi biar jadi compact banget itu agak susah sekarang. Jadi yang kecil tuh justru makin mahal. Jadi kalau kalian yang budgetnya terbatas, cari yang METX saja, tapi kalau bisa cari yang ETX saja ya, biar slotnya itu dapat banyak. Jadi kalau mau upgrade nantinya nggak perlu kepikiran lagi buat ganti motherboard, soalnya ini slotnya masih banyak. Terus untuk motherboard Intel terbagi jadi 4 lagi. Ini ada kodenya, jadi ada H, B, terus Z. Terus ini yang paling bawah itu ada H410, jadi ini 400 series, jadi depannya 4 terus 10. Terus kemudian ada B460, terus H470, terus Z490. Nah, ini apa perbedaannya? Ini yang paling basic sendiri tuh H410 ini biasanya yang paling murah, ini harga 1 jutaan, kadang di bawah 1 juta itu juga ada. Terus yang B460 ini yang standar lah, jadi kalau kalian punya budget beli yang standar aja, yang B460 itu fiturnya sudah cukup lah, nggak terlalu wah ya nggak terlalu kurang juga. Kemudian di atasnya ada yang H lagi, H470, tapi terus yang terakhir ada Z490.
Nah ini kalau kalian nggak overclock, mending nggak usah yang beli yang Z, soalnya sayang banget nanti. Karena yang Z ini khusus buat, bukan khusus sih, bisa buat overclock. Tapi kalau CPU kalian nggak bisa di overclock, ya jadi percuma beli motherboard ini, nanti nggak bisa overclock CPU-nya. Terus ini buat gambaran aja, misalnya kalau kalian mau pakai Core i3 itu pakai yang H4110 itu nggak apa-apa, jadi biar menekan budget banget. Terus kalau cukup uang ya pakai itu aja B460 yang standar yang pertengahan. Kalau kalian pakai yang CPU Core i5 itu yang pertengahan aja, yang B460. Kalau Core i7 itu pakai yang H470 aja, mending yang itu, jadi yang powerful. Terus kalau kalian beli yang buat overclock, langsung beli yang Z490. Terus ini untuk merek, ini ada 4 merek yang saya rekomendasikan. Ini yang paling umum sih, ini merek besar. Yang pertama ini ada Asus, kemudian ada MSI, terus Gigabyte, terus ASRock. Ini urutannya bukan yang paling bagus ya, tapi ini empat-empatnya ini yang paling umum. Terus untuk ASRock ini kadang ini mereka ini mengeluarkan motherboard yang murah dibanding yang lain, jadi yang lebih bersaing lah harganya. Jadi kalau kalian pengen yang dapat fitur yang bagus terus harga murah, pilih ASRock aja, itu sudah lumayan bagus kok. Oke, jadi itu tadi cara milih motherboard untuk CPU Intel generasi ke-10. Ini saya rekap lagi ya. Untuk yang pertama, pastikan kalian beli itu emang buat Intel. Jadi untuk Intel dan AMD beda, jadi pastikan ya buat Intel. Terus yang generasi 10, kalau kalian bingung bisa kalian tanyakan ke penjualnya langsung, ini buat Intel generasi 10 enggak, soalnya cuma yang 400 series yang bisa ini. Terus kemudian pastikan ukurannya ini yang kecil mini ITX atau yang sedang, nggak sedang sih, micro ETX. Terus ini yang standar ya, standar ETX, jadi pastikan itu. Ini soalnya nanti pengaruh ke casing kalian casingnya itu muat yang mana. Yang ketiga ini kalian pilih antara H410 yang paling bawah, terus yang atasnya lagi B460, terus H470. Terus kalau kalian yang mau overclocking pakai yang Z490, itu fiturnya paling banyak banget, terus bisa di overclock. Untuk poin keempat, ini mereknya ada Asus, MSI, Gigabyte, dan ASRock. Ini merek yang terkenal dan yang paling top lah. Jadi kalau kalian bingung mau beli motherboard merek apa, jadi dari 4 merek tadi tuh sudah bagus. Kalau merek yang lain masih ada sih, cuma yang saya rekomendasikan yang 4 ini, soalnya ini sudah terkenal, jadi sudah bagus. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Itu tadi panduan untuk milih motherboard untuk CPU Intel generasi 10. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Hardware Kotulur untuk mengikuti video yang lain dari saya tentang komputer dan teknologi. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa.